Izinkan kami menyampaikan program prioritas untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan di Bali sesuai tema dari KPU. Silakan. Pertama adalah program restorasi Parahyangan Pura Agung Besakih, karena banyak pelinggih yang sudah rusak berat. Pura Besakih merupakan pusat spiritual Bali, sehingga Bali memiliki aura yang sangat kuat dan menjadi daya tarik pariwisata dunia. Program pembangunan kawasan pusat Kebudayaan Bali Kelungkung untuk menjadi objek pariwisata berkelas dunia, meningkatkan daya saing pariwisata Bali agar bisa berkelanjutan. Pembangunan Turya pada Toar Buleleng Bali Utara untuk mewujudkan kawasan pariwisata baru berkelas dunia, sekaligus menyeimbangkan pembangunan antara Bali Utara dan Bali Selatan. Pembangunan gedung parkir Purwobatur, karena selama ini selalu macet, maka mobil akan ditampung di gedung parkir. Selanjutnya dibangun jalan penghubung Purwobatur dan Pura Besakih, karena Puja Wali di Purwobatur dan Pura Besakih selalu bersamaan sehingga macet. Dengan jalan ini dipastikan tidak akan ada macet lagi selama Puja Wali berlangsung di Pura Besakih dan Purwobatur. Membangun jalan baru Sangyangambu menghubungkan Kabupaten Kelungkung dan Karangasem sebagai bagian dari jalan lingkar Bali. Jalan melalui terowongan sepanjang 200 meter. Para wisatawan menjadi nyaman, aman, tidak lagi melewati tikungan yang membuat merasa tidak nyaman dan aman. Membangun jalan baru Brine menghubungkan Karangasem dan Buleleng agar para wisatawan dengan nyaman bisa mengunjungi destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Karangasem dan di Kabupaten Buleleng. Jalannya sangat indah dengan jembatan yang bagus. Melanjutkan pembangunan jalan shortcut Singaraja dan Pasar titik 10, titik 9 dan 10. Saat ini sedang tender, akan dibangun pada tahun 2025 dan selesai pada tahun 2026, sehingga para wisatawan yang berkunjung ke Buleleng tidak lagi terganggu dengan kenyamanan yang mengancam keamanannya. Pembangunan jalan tol Gilimanuk Mengui, saat ini sedang berlanjut pembebasan lahan yang sudah disiapkan dana dari APBN 500 miliar untuk tahap pertama. Kemudian sedang berlangsung tender konstruksi, direncanakan selesai pada awal tahun Astungkara pertengahan tahun 2025. Jalan tol ini mulai dibangun. Ini akan menjadi jalan untuk menuju destinasi wisata di wilayah Bali Barat untuk menyeimbangkan pembangunan di Bali. Pembangunan kawasan terpadu Pelabuhan Ahmad Karangasem. Pelabuhan Ahmad akan dikembangkan menjadi pelabuhan terpadu perikanan, penumpang, dan pariwisata, sekaligus menjadi destinasi pariwisata di Kabupaten Karangasem, di Bali Timur. Pembangunan kawasan terpadu Pelabuhan Sangsit Buleleng akan dikembangkan menjadi pelabuhan perikanan, penumpang, dan wisatawan, agar wisatawan bisa berkunjung ke Buleleng dengan baik. Pembangunan jalan baru Sunset Road Mahendra Data untuk memecahkan masalah kemacetan di Denpasar yang membuat para wisatawan menjadi tidak nyaman. Dengan jalan baru ini, maka wisatawan di Denpasar dan Badung dan ke daerah lain itu menjadi nyaman dan lancar. Ini jalan baru, ini lintasannya. Pembebasan lahan akan dilakukan dengan land consolidation. Pembangunan jalan baru underpass Tohpati Denpasar yang merupakan titik macet luar biasa Denpasar harus diselesaikan agar para wisatawan nyaman berjalan. Pembangunan jalan baru underpass Tohpati Denpasar kalau sudah jadi kira-kira indahnya seperti ini. Pembangunan jalan baru underpass Ahmad Yani Denpasar. Denpasar paling banyak macetnya, harus mendapat prioritas supaya para wisatawan itu berjalan dengan baik.
Pembangunan jalan baru underpass Jimbaran Badung karena Badung juga macet sekali, harus diselesaikan dengan cepat. Pembangunan gedung parkir Sanur agar mobil tidak lagi parkir di Pelabuhan Sanur tapi diparkir di gedung ini supaya rapi. Selanjutnya akan dibangun jalan shuttle dari gedung parkir menuju Pelabuhan Sanur supaya tidak macet di Sanur dan di Denpasar, menyisir pantai dengan sangat indah. Ini sendiri menjadi destinasi wisata. Matur suksema, Om Santi 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 Om. Masih ada sedikit waktu. Cukup, cukup.